Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang model-model pembelajaran IPA. Nah, sebelum masuk pada materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Joyce dan Weil dalam Rusman berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terlihat adanya kesamaan ciri khusus yang mendeskripsikan model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola atau rencana yang sistematis. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Cardy dan Nur dalam Ngalulimun. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Model pembelajaran merupakan rasional, teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2. Berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhir, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. 4. Memiliki perangkat bagian model. Dan 5. Memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis model pembelajaran HOTS IPA. 1. Problem Based Learning. 2. Project Based Learning. 3. Discovery Learning atau Inquiry. Model pembelajaran penyikapan atau penemuan adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principles in the mind. Sintaks atau langkah-langkah model discovery learning. 1. Pemberian rangsangan atau stimulation. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. 3. Pengumpulan data atau data collection. 4. Pengolahan data yaitu data processing. 5. Pembuktian yaitu verification. Dan 6. Menarik simpulan atau generalisasi yaitu generalization. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan problem based learning adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep higher order thinking, skills atau HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, dan keterampilan
keterampilan. Karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan dalam Amir 2009 antara lain: 1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. 3. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. 4. Masalah membuat pembelajaran tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 5. Sangat mengutamakan belajar mandiri. 6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan 7. Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Pada PBL, guru berperan sebagai guide on the side daripada sit on the stick. Hal ini menegaskan pentingnya bantuan belajar pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui maupun yang belum berdasarkan informasi dari buku teks atau sumber informasi lainnya. Sintak model problem-based learning menurut Arens 2012 sebagai berikut. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan model PBL ini menurut Aknoglu dan Tandogan antara lain: pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan pengendalian diri peserta didik, memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis, mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, memotivasi pembelajaran, peserta didik memperoleh keterampilan mengelola waktu, dan pembelajaran membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Model project-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri, melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik PJBL: penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Melatih kemampuan berpikir kreatif. Situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Penerapan project-based learning. 1. Topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. 2. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja, atau satu peserta didik menghasilkan satu proyek. 3. Proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, tapi diselesaikan 3-4 pertemuan. 4. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. 5. Bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. 6. Penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Model pembelajaran IPA lainnya. 1. Model pembelajaran kooperatif. 2. Model pembelajaran kontekstual. 3. Model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran kooperatif adalah
kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran PAIKE merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual yang membuatnya khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yakni 1. Konstruktivisme, yaitu mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. 2. Inquiry, yaitu didasarkan pada penyikapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. 3. Bertanya, yaitu sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. 4. Learning community, yaitu dilakukan dengan membuat kelompok belajar. 5. Modeling, yaitu dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. 6. Refleksi, yaitu proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. 7. Penilaian nyata, yaitu proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.